Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang siklus eksekusi yang dimana beranggotakan 5 orang. Yang pertama Ahmad Nur Yasin, yang kedua Gigi Priyogi, yang ketiga M. Iqbal Nugraha, yang keempat Nayuan Alamsyah, dan yang kelima Rifan Wiguna. Siklus instruksi program yang ada di memori komputer yang terdiri dari sederetan instruksi. Setiap instruksi dieksekusi melalui suatu siklus. Setiap siklus instruksi terdiri dari tahapan-tahapan. Yang pertama, instruksi fetch, yaitu pengambilan instruksi dari memori dan mentransfer ke unit kontrol. Yang kedua, mengartikan decode instruksi dan menentukan apa yang harus dikerjakan serta data apa yang digunakan. Yang ketiga, baca alamat efektif. Jika untuk instruksi beralamat indeks. Yang keempat, proses eksekusi instruksi dengan memilih operasi yang diperlukan dan mengendalikan perpindahan data yang terjadi. Yang kelima, dapat register dalam CPU yang berfungsi untuk mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya, yaitu program counter. PC. Yang keenam, PC akan menambah satu hitungan setiap kali CPU membaca instruksi. Yang ketujuh, instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi IR. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Rifan Wiguna. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk saudara Ahmad Nur Yasin. Jadi mungkin buat teman-teman di sini harus diketahui bahwasanya di siklus instruksi itu sendiri itu terdiri atas siklus fetch dan siklus eksekusi. Nah, untuk siklus fetch-nya sendiri itu bakal saya bahas. Ya, kalau teman-teman di sini perlu diketahui bahwasanya di siklus fetch sendiri terdapat langkah 1 dan 2, di mana dari siklus instruksi ini disebut siklus fetch, yaitu langkah-langkah yang sama untuk setiap instruksi. Proses siklus ini mengambil instruksi dari kata instruksi yang berisi opcode dan sebuah operan, serta itu mengambil instruksi ataupun instruksi fetch dari memori. Nah, buat teman-teman sendiri perlu dipahami bahwasanya pada siklus fetch sendiri itu pada setiap siklus instruksinya, CPU atau control processor unit awalannya akan membaca instruksi dari memori. Lalu yang kedua, terdapat register dalam control processor unit yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya, yang disebut dengan program counter atau PC. Tersebut akan menambah satu hitungannya pada setiap kali si CPU itu membaca instruksi yang telah diberikan. Lalu instruksi-instruksi yang nantinya dibaca akan dibuat dalam sebuah register instruksi atau IR. Yang terakhir, instruksi-instruksi ini dapat dibentuk sebagai kode-kode biner yang nantinya dapat diinterpretasikan oleh control processor unit dan nantinya juga dilakukan aksi yang diperlukan sekiranya buat keperluan-keperluan yang memang sekiranya dibutuhkan. Mungkin dari pembahasan saya cukup segitu, dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, untuknya bisa dilanjut dengan saudara Nayuan. Baik, selanjutnya itu melanjutkan dari siklus fetch sendiri. Arti kata dari fetch dalam bahasa Indonesia adalah menjemput. Nah, sebagai salah satu operasi yang terjadi pada CPU, fetch merupakan peristiwa pengambilan perintah dan data yang diperlukan. Fetch merupakan proses mengambil atau membawa instruksi dari memori utama ke CPU. Nah, istilah fetch ini disebut juga dengan instruction fetch, fetch pass, fetch cycle, atau instruction cycle. Nah, operasi fetch ini selalu yang pertama dilakukan oleh CPU, terutama untuk mendapatkan informasi atau data tentang instruksi yang dikerjakannya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, saya akan menjelaskan tentang siklus fetch ini. Pada
Yang pertama, pada siklus fetch instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dan dari memori. Yang kedua, terdapat register dalam CPU yang berfungsi untuk mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya yang disebut dengan program counter PC. PC akan menambah yang ketiga, PC akan menambah satu hitungan setiap kali CPU membaca instruksi. Yang keempat, instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi. Yang kelima, instruksi-instruksi yang di dalam bentuk kode-kode binary yang dapat diinterpretasikan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Selanjutnya akan saya balikan kepada Iqbal Nugraha. Terima kasih Ahmad Nur Yasin. Selanjutnya, yakni terdapat siklus execute atau siklus eksekusi. Langkah 3 dan 4 dari siklus instruksi merupakan bagian dari siklus execute. Nah, dari siklus execute, langkah-langkah ini akan berubah dengan setiap instruksi. Langkah pertama dari siklus eksekusi adalah proses memori. Data ditransfer antara CPU dan input atau output modul. Lanjut, Sin. Nah, siklus eksekusi ini terdiri dari beberapa tahap, yakni Instruction Address Calculation atau IAC, yang artinya mengkalkulasikan atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Yang kedua ada Instruction Fetch atau IF, yakni membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Yang ketiga ada Instruction Operation Decoding, yakni menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Yang keempat ada Operator Address Calculation, yakni menentukan alamat operan yang dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Lalu ada OF, Operand Fetch, yakni mengambil operan dari memori atau dari modul IO atau input output. Lalu ada Data Operation atau DO, yakni membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Dan yang terakhir dalam siklus eksekusi terdapat operand store, yakni menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, untuk selanjutnya bisa dijelaskan dengan Saudara Gigi Priyogi. Oke, untuk selanjutnya ada interupsi ya, siklus interupsi. Nah, tujuan dari interupsi ini adalah secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antara CPU dan modul-modul input output maupun memori. Nah, selanjutnya setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendala terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul dapat berbeda ya. Selanjutnya terdapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Next. Nah, untuk kesimpulannya dari presentasi kami kali ini adalah siklus-siklus yang terjadi dalam sebuah PC saling berhubungan satu sama lain dan akan bertambah baik ke alamat instruksi berikutnya atau diperbaharui ke alamat yang berbeda, di mana instruksi berikutnya akan diambil siklus tersebut kemudian diulang kembali. Demikian presentasinya dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita melakukan diskusi kali ya. Terlebih dahulu. Ya, yang mau dipertanyakan silakan. Bukan ini sih ya, bukan bertanya, ingin menambahkan aja nih sebetulnya. Tadi kan belum disebutin ya aksi-aksi dari control processing unit atau CPU. Nah, aksi-aksi dari CPU, ya ini ada CPU sebagai memori untuk perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. Lalu ada CPU ke I/O, ya ini perpindahan data dari CPU ke modul input output dan sebaliknya. Lalu di aksi CPU ini terdapat pengolahan data, yakni CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Dan terakhir, aksi dari CPU yakni kontrol, yang merupakan sebuah instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja. Misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi.
Itu aja sih tambahan dari saya terkait aksi CPU dalam siklus eksekusi ini. Ya, saya juga sedikit menambahkan ya mengenai proses interupsi. Yang pertama, dengan adanya mekanisme interupsi, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi interupsi lain. Yang kedua, saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirim permintaan interupsi ke prosesor. Yang ketiga, kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankan untuk menghandle routine interupsi. Yang keempat, setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya. Dan yang kelima, saat sinyal interupsi diterima, prosesor ada dua kemungkinan tindakan, yaitu interupsi diterima dan atau ditolak. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan dari proses interupsi. Mungkin cukup sih sekiranya presentasi kali ini. Jika tidak ada yang ingin menambahkan ataupun bertanya. Oh iya, dah. Jadi mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan dalam materi siklus eksekusi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih. Semangat. Assalamualaikum.